Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma, Opa, sahabat PKLU yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya, Bapak Theophilus Sanggeloran, anggota PKLU Jemaat GPIB Maranatha Surabaya. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam program Dewan PKLU. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Bapak, Ibu, Oma, Opa, sebelum membaca Alkitab dan renungan dari SBU, mari berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, yang mana Tuhan telah memberikan kami istirahat pada di waktu malam hari, dan Tuhan telah memberikan kami bangun pada pagi hari ini dengan kekuatan dan tenaga yang sehat, sehingga kami boleh melaksanakan segala aktivitas kami lagi yang belum terselesaikan, dan kami akan melanjutkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih banyak ya Tuhan, doa dan permohonan yang kami sampaikan ini dalam membaca Alkitab pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Matius 26 ayat 47 sampai dengan 56. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabbi." Lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih
dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyambung, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Hosiana. Renungan pagi hari ini dari Matius 26 ayat 47 sampai dengan 56 dengan tema "Mengapa perlakukan aku seperti penjahat? Aku bukan penjahat." Dengan ayat emas yang diambil dari ayat 55. Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku." Penulis Injil Matius menceritakan bahwa ketika Yesus, murid-muridnya sedang berbicara di Taman Getsemani, Yudas Iskariot, salah satu muridnya, datang bersama serombongan besar orang-orang suruhan, imam-imam kepala, dan tua-tua bangsa Yahudi untuk menangkap Yesus. Melihat orang-orang yang datang untuk menangkapnya dalam jumlah yang sangat banyak dengan bersenjata lengkap, yaitu pedang dan pentung, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku." Yesus bukan penjahat dan tidak pernah berbuat kejahatan, sebab Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Kalau demikian, mengapa imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi menyuruh menangkapnya dengan jumlah orang yang sangat besar serta membawa senjata lengkap, seolah-olah Yesus adalah penjahat paling berbahaya? Jawabannya sangat gampang, yaitu karena imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi sangat membenci dan memusuhi Yesus. Yesus sering mengecam sikap dan cara hidup mereka sebagai pemimpin umat yang bertolak belakang dengan perintah dan kehendak Allah. Itulah yang membuat mereka membencinya. Kebencian dan dendam sering membuat manusia, termasuk pemimpin-pemimpin agama, melihat sesamanya sebagai musuh paling berbahaya yang harus dibinasakan. Itulah sebabnya Yesus ketika berkhotbah di bukit mengatakan, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Sebagai pengikut Yesus, marilah berusaha mengasihi sesama sekalipun mereka membenci, memusuhi kita.
Demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, Tuhan berpesan, cepat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Mari kita bersekutu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa buat seluruh anggota PKLU GPIB se-Indonesia. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa buat mereka oma dan opa yang pada saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan, agar mereka semuanya diberikan kekuatan dan kesehatan, agar mereka selalu tetap sehat dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa buat Dewan PKLU dengan segala program-program kerjanya yang rencana yang dilaksanakan, yaitu program-program PKLU periode 23-24 yang sudah dilaksanakan dan telah mengajukan semua anggaran-anggaran yang diberikan kepada yang bersangkutan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga sangat bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena Tuhan juga telah memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh bisa melaksanakan tugas dan pekerjaan pada pagi hari ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Oma, Opa sudah mengikuti acara program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.